Jumpa kembali dengan saya Retna Tasilirum. Kali ini kita akan belajar tentang operasi pecahan yang kedua, part yang kedua, yaitu tentang pengurangan pecahan. Masih tetap semangat belajar di rumah karena belajar matematika itu menyenangkan dan pastinya bermanfaat untuk kita. Ya, sebelum kita ke materi pengurangan pecahan, mari kita bahas latihan soal dari video sebelumnya tentang penjumlahan pecahan. Nantinya kalian bisa cocokkan jawaban kalian apakah sudah benar ataukah ada perlu yang dipelajari lebih dalam lagi sehingga pemahaman kalian tentang penjumlahan pecahan itu menjadi semakin baik. Baik, yang pertama ini nomor 2A. Ini adalah soal di BSE halaman 62. 4/9 ditambah 2/9 ini adalah alternatif pembahasan. Kalian bisa menggunakan cara yang lain ya. Ini hanya salah satu alternatif yang bisa saya tawarkan pada kalian. Di sini penyebutnya sudah sama, yaitu sama-sama 9. Sehingga untuk penjumlahan ini kita tinggal menyederhanakan pembilangnya. 4 ditambah 2 bentuk sederhananya adalah 6/9. Karena di sini 6/9 ini pecahan yang masih bisa kita sederhanakan lagi, maka kita sederhanakan lagi dengan cara pembilang dan penyebut kita bagi dengan 3. Sehingga 6 dibagi 3 menjadi 2, 3 dibagi 3 adalah 9 dibagi 3 adalah 3. Sehingga hasilnya 2/3. Setiap kalian menyelesaikan operasi pecahan, usahakan hasilnya dalam bentuk yang paling sederhana. Selanjutnya yang B, 3/6 ditambah 5/6. Nah, di sini karena penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal menambahkan pembilangnya. 3 ditambah 5 adalah 8. 8/6 ini bisa kita sederhanakan lagi menjadi 4/3. Pembilang dan penyebut kita bagi dengan 2. 4/3 ini pecahan tidak murni karena pembilangnya lebih dari penyebutnya. Maka kita bisa ubah menjadi pecahan campuran. Nah, menjadi kalian bisa gunakan porogapit ya, 1/3. Masih soal latihan di BSE halaman 62. Kita bahas yang C, 2/1/3 ditambah 3/4. Di sini kalau kita perhatikan penyebutnya tidak sama, yaitu 3 dan 4, maka langkah pertama kita cari dulu KPK 3 dan 4. KPK itu kelipatan persekutuan terkecil. Atau dengan kata lain, bilangan terkecil yang bisa dibagi oleh 3 dan 4. Nah, bilangan itu adalah 12. Maka kita tuliskan di sini menjadi 2. 4/12 ditambah 9/12. Bagaimana cara mendapatkannya? Kita bisa gunakan cara ini. Nah. Oke. Jadi 3 ini menjadi 12. Itu dengan cara kita kalikan 4. Jika penyebut kita kalikan 4, maka pembilangnya juga harus kita kalikan 4. Sehingga pecahan itu menjadi pecahan yang senilai. Ya, 1 kali 4 hasilnya 4. Jadi 2/1/3 itu senilai dengan 2, 4/12. Dan 4, untuk penyebut 4 ini, kita kalikan berapa supaya menjadi 12? Ya, kita kalikan 3. Jika penyebutnya kita kalikan 3, maka pembilang yang ini, 3, ini juga kita kalikan 3. Sehingga 3 kali 3 hasilnya adalah 9. 3/4 itu senilai dengan 9/12. Ya. Jadi ini semuanya pecahan senilai, kita hanya mengubah bentuknya saja. Selanjutnya, kalau sudah penyebutnya sama, maka kita tinggal menambahkan pembilangnya menjadi 2, 4 tambah 9, 13/12. Di sini kita dapatkan bahwa pembilang lebih dari penyebutnya. Maka ini kita sederhanakan lagi, kita ambil 12/12, senilai dengan 1 kita tambahkan 2. Sehingga hasil akhirnya adalah 3, 1/12. Untuk yang D, masih di halaman 62, 2/3 ditambah 3, 5/9. Ya,
kalau kita cermati, di sini penyebutnya 3 dan 9 belum sama. Mari kita samakan dulu dengan cara kita cari KPK 3 dan 9. KPK 3 dan 9 adalah 9, ya. Sehingga ini kita kalikan 3, kita kalikan berapa supaya jadi 9, maka ini kita kalikan 3. Kemudian 2 juga kita kalikan 3. 2 kali 3 adalah 6, ya. Sehingga 2 per 3 ini menjadi 6 per 9. Sedangkan 3, 5 per 9 tetap, karena penyebutnya sudah sama. Selanjutnya, kita bisa menambahkan pembilangnya, ya. Menjadi 3-nya, bilang bulat kita taruh di depan, 3, 6 tambah 5, 11 per 9. Kita dapatkan lagi pembilangnya lebih dari penyebutnya, sehingga kita bisa sederhanakan. Kita ambil 9 per 9, senilai dengan 1, 1 kita tambahkan dengan 3, menjadi 4, kemudian 11 dikurangi 9 adalah 2. Sehingga hasil akhirnya bentuk paling sederhananya adalah 4, 2 per 9. Jadi setiap kalian menyelesaikan operasi pada pecahan, usahakan hasilnya adalah bentuk yang paling sederhana. Kemudian yang E, 2 per 3 ditambah 2, 1 per 2 ditambah 3, 1 per 4. Di sini ada 3 bilangan pecahan, ya. Ada bilangan pecahan murni, ada campuran, ya. Maka alternatif pembahasannya adalah kita lihat dulu penyebutnya, karena tidak sama, kita samakan dulu. Dengan cara kita temukan dulu KPK 2, 3, dan 4, yaitu 12. 12 bisa dibagi 3, habis dibagi 2, dan habis dibagi 4. Sehingga menjadi seperti ini. Nah, 2 per 3 itu menjadi 8 per 12. Nah ini 3, kita kalikan berapa supaya jadi 12? Kita kalikan 4. Maka yang 2 ini juga kita kalikan 4. 2 kali 4 adalah 8. Sehingga 2 per 3 itu senilai dengan 8 per 12. Kemudian untuk selanjutnya 2, 1 per 2. 2-nya tetap, yang bulat tetap kita tulis. Kemudian 2 itu berubah menjadi 12 setelah kita kalikan 6. Maka 1 ini juga harus kita kalikan dengan 6. 1 kali 6 adalah 6. Jadi 2, 1 per 2 itu senilai dengan 2, 6 per 12. Dan yang ketiga, ini ya, 3, 1 per 4, 3-nya tetap, 4. Nah, berubah menjadi 12 itu jika kita kalikan 3. Maka 1 ini pembilangnya, ini juga kita kalikan 3. 1 kali 3 adalah 3. 3, 1 per 4 senilai dengan 3, 3 per 12. Jika sudah kalian dapatkan dengan pecahan yang penyebutnya sama semua seperti ini, oke, saya hapus dulu. Maka selanjutnya kita bisa menyederhanakan dengan menambahkan bilangan yang bulat ini dan juga pembilangnya, karena penyebutnya sudah sama. Hasilnya adalah 2 tambah 3 itu 5. 8 ditambah 6, 14 ditambah 3, 17 per 12. Kita ketemu lagi dengan pecahan di mana pembilangnya lebih dari penyebutnya. Maka kita ambil dulu 12 per 12 senilai dengan 1, 1 kita tambahkan dengan 5 menjadi 6, dan 17 ini kita kurangi 12. Maka hasil akhirnya adalah 6, 5 per 12. Oke, silakan dicocokkan. Kalau memang ada yang perlu atau belum dipahami, boleh kalian pelajari lagi video ini. Dan juga masih belum paham lagi, bisa ditanyakan kepada Bapak Ibu Guru, ya. Baik, nah, selanjutnya kita lanjut ke materi hari ini, yaitu tentang operasi pecahan. Part yang kedua, yaitu pengurangan pecahan. Ini ada gambar ilustrasi untuk semangka yang hanya 1 per 2, setengah bagian ini. Kemudian rencananya akan saya berikan kepada teman saya, ini yang 1 per 4, ya, 1/4 bagian. Maka caranya adalah semangka saya yang setengah bagian ini saya iris menjadi 2 bagian yang sama, sehingga menjadi 1 per 4 dan 1 per 4. Jadi 1 per 2 itu senilai dengan 2 per 4, ya. Kemudian saya kurangi dengan 1 per 4. Kalau sudah irisannya tepat, maka kita kurangi dulu 1/4, dikurangi 1/4 ini habis, maka sisanya adalah 1/4.
Secara matematis bisa kita tuliskan 1/2 dikurangi 1/4 itu sama dengan, ini kita ubah menjadi pecahan senilainya dulu dengan cara 2/4 ya. 2/4 kita dapatkan dengan 2, ini kita kalikan 2 menjadi 4, maka yang pembilangnya ini pula kita kalikan dengan 2, harus sama ini ya. Nah, setelah itu baru kita kurangi dengan 1/4. Karena penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal menyederhanakan pembilangnya. 2 dikurangi 1 berarti 1, penyebutnya tetap 4. Oke. Untuk selanjutnya, ya, ini ada beberapa contoh tentang pecahan, penyelesaian pecahan, pengurangan pecahan ya. Yang pertama, 7/8 dikurangi 5/8. Di sini penyebutnya sudah sama, berarti kita tinggal mengurangi pembilangnya saja. 7 dikurangi 5 itu sama dengan 2/8. Oke, 2/8 kita sederhanakan dulu menjadi, ya, pembilang dan penyebut kita bagi 2 menjadi 1/4. Nomor 2, 1 dikurangi 3/7. Nah, 1 ini kita ubah menjadi pecahan menjadi 7/7 ya. Jadi kenapa 7/7? Karena dikurangi 3/7, penyebutnya 7. Seandainya ini dikurangi penyebutnya 12, maka yang satu ini bisa kita ubah menjadi 12/12. Sehingga nanti pengerjaannya lebih mudah dan cepat ya. Nah, karena penyebutnya sudah sama, kita tinggal menyederhanakan pembilangnya. Sehingga 1 dikurangi 3/7 hasilnya adalah 4/7. Dan ini sudah bentuk paling sederhana. Jadi sudah cukup. Kemudian contoh yang nomor 3 dan 4 ini, alternatif pembahasannya adalah 2/3 dikurangi 5/9. Di sini penyebutnya belum sama, 3 dan 9. Maka kita cari KPK dulu, 3 dan 9 adalah 9. Nah, kalau sudah ketemu, maka ini kita kalikan 3. Ya, 3 supaya menjadi 9, ini kita kalikan 3. Kemudian yang pembilangnya ini juga kita kalikan 3. Maka 2 kali 3 itu hasilnya adalah 6. 6/9 dikurangi 5/9. Ini saya hapus dulu. Maka hasil akhirnya adalah, kita kurangi. 6 dikurangi 5 berarti 1/9. Selanjutnya yang nomor 4, 5 1/3 dikurangi 3/4. Di sini ada pecahan campuran ya. Baik, langkah pertama sama, kita samakan dulu penyebutnya. Sehingga kita cari KPK 3 dan 4 adalah 12. Nah, setelah itu ini menjadi 5 1/3 itu senilai dengan 5 4/12. Yang 3 kita kalikan dengan 4 ya, supaya jadi 12. Maka pembilangnya ini juga kita kalikan 4. 1 kali 4 adalah 4 ya. Terus yang ini juga begitu, 4. Supaya jadi 12 kita kalikan 3. Maka ini juga kita kalikan 3. Jadi 3 kali 3 hasilnya adalah 9. Jadi 5 1/3 itu senilai dengan 5 4/12. Dan 3/4 senilai dengan 9/12. Jika penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal menyederhanakan pembilangnya. Jadi yang 5 ini tetap. Nah, karena 4 dikurangi 9 kan belum bisa ya. Nah, maka caranya kita meminta kepada yang bilangan bulat ini 5, kita minta 1. Kita ambil 1, 5 itu, sehingga sisanya adalah 4. Kemudian yang 1 tadi itu berubah menjadi 12/12. Sehingga 5 menjadi 4, ini 12 ditambah 4/12 dikurangi 9/12. Nah, selanjutnya bisa kalian tulis 12 ditambah 4 itu 16 dikurangi 9. Hasilnya adalah 47/12. Jadi, dalam menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan pecahan bentuk A per B, syarat utama adalah penyebutnya harus sama. Kemudian bagaimana kalau pecahannya itu bentuk pecahan desimal? Nah, ini ada penjumlahan dan pengurangan, prinsipnya sama. Jika bentuk pecahan desimal, maka kita
menambah atau mengurangi, itu kita luruskan nilai tempatnya. Jadi mudahnya adalah tanda koma, lurus koma, ya. Maka 0,316 ditambah 82,71 bisa kita selesaikan dengan 6. 1 tambah 1 ini 2, 3 tambah 7, 10, nyimpan 1, ini 3. Nah, ini komanya harus lurus. Komanya harus lurus. Bisa juga daripada ini kosong, ini bisa kita tulis menjadi 0,316 ditambah 82,710. Karena 0 di belakang koma itu tidak mempunyai arti, tidak mempunyai nilai, maka bisa kita tuliskan supaya kita menjadi lebih tepat dalam menjumlahkan, ya. 6. Nah, seperti itu. Kemudian yang pengurangan juga demikian. Caranya kita letakkan bilangan-bilangan ini sesuai dengan nilai tempatnya atau lurus koma. Nah, 16,4 ini supaya tidak membingungkan kalian, bisa kalian tambahkan 000 ya. Seperti tadi, karena 0 tidak mempunyai nilai, maka ini tidak mengubah nilai, kita hanya mengubah bentuknya saja, tulisannya saja. Maka ini 10 dikurangi 5, ikan 0, dikurangi 5 tidak bisa, minta depannya, nah minta sampai ke 4 ini. 4 diminta 1, ini menjadi 3. Ya. Jadi 0 dikurangi 5 kan belum bisa, minta ke depannya ini. Depannya ini juga sama-sama 0-nya, tidak bisa memberi, minta lagi ke depannya. Juga masih 0, tidak bisa memberi juga, akhirnya minta ke 4. 4 mintanya hanya 1. Sehingga ini tinggal 3. Kemudian minta 1 itu jadi 10. Kan 0 di depannya 10. Ya. 10 ini kita berikan ke samping kanannya. Ini menjadi 10. 0 dikasih 10. Nah, setelah memberikan ke samping kanannya, maka ini berubah menjadi 9. Ya. 10, saya sudah punya 10. Memberi lagi sampingnya lagi. Nah, jadi di dalam matematika juga ada ilmu sedekah ini ya. Kemudian ini menjadi 9, karena sedekah itu bisa memperpanjang umur kita dan menambah rezeki kita. Jadi jangan lupa untuk sedekah ya. Kemudian 10 dikurangi 5, hasilnya adalah 5. Nah ini bisa kita lanjutkan. Ya, sehingga 10 dikurangi 5, 5. Kemudian ini 9 kurangi 3, 6. 9 kurangi 8, 1. 3 dikurangi 1, 2. Dan ini 6-nya dikurangi 0, 6, 1. Jadi hasil akhirnya adalah 16,2165. Oke, selanjutnya kita belajar dari buku paket siswa elektronik halaman 56, contoh 1.24. Tentukan hasil dari 1/2 dikurangi 2/5. Maka ini adalah alternatif penyelesaiannya dengan menggunakan pita pecahan. 1/2 jika digambarkan dengan pita, itu adalah ada sebuah pita, kemudian pita ini dibagi menjadi 2 bagian yang sama, diarsir 1 bagian dengan warna biru ini. Ini menunjukkan pita dengan ukuran 1/2 ya, pecahan 1/2. Kemudian 2/5, ini juga pita yang sama panjangnya, tapi di pita yang kedua ini dibagi menjadi 5 bagian yang sama, sesuai dengan penyebutnya ini. Yang diarsir adalah 2 bagian. 2 bagian dari 5 bagian yang sama, maka pecahannya adalah 2/5. Nah, untuk menyelesaikannya, caranya adalah kedua pita ini akan dibagi menjadi bagian yang sama. Tapi dia harus bisa dibagi 2, juga bisa dibagi 5. Maka solusinya pita ini akan dibagi menjadi 10 bagian yang sama. Nah, seperti ini. Pita yang pertama, kita bagi 10 bagian yang sama, maka yang diarsir yang warna biru tadi 1/2 ternyata senilai dengan 5/10. Ya, 5/10. Jadi 5/10 itu senilai dengan 1/2. Kemudian pita yang kedua dibagi menjadi 10 bagian yang sama. Yang 2/5 tadi itu senilai dengan 4 bagian dari 10 bagian yang diarsir. Sehingga ini senilai dari 2/5. Nah, kalau penyebutnya sudah sama, bagiannya sudah sama seperti ini, maka kita tinggal mengurangi 5 bagian yang diarsir biru ini dikurangi 4 bagian, sehingga sisanya adalah 1. Maka hasilnya adalah 1/10. Oke. Selanjutnya,
Ayo kita menanya. Nah, ini silakan kalau memang ada hal-hal yang ingin ditanyakan disampaikan kepada Bapak Ibu guru ya. Nah, di sini lanjut, ayo kita menggali informasi. Ini tentang beberapa jenis pecahan, ada pecahan sejati dan seterusnya ya, pecahan campuran. Nah, ada persen per mil dan juga pecahan desimal. Ini sudah pernah kita pelajari di video selanjutnya. Bisa kalian buka lagi videonya jika kalian lupa. Kemudian di Ayo Menalar ini juga begitu, mengubah pecahan sudah di pecahan tagar 2, 3, 4 ya. Baik itu tentang mengubah pecahan, pecahan senilai, dan membandingkan pecahan. Nah, selanjutnya pada pertemuan ini, untuk latihan soal kalian, silakan dikerjakan latihan soal Ayo Kita Berlatih 1.35. 1.5, nomor halaman 63. Kalian kerjakan nomor 4. Yang nomor 4 ini. 4, 6, dan 7. Ya, 4, 6, kemudian 7. 7-nya ini. 7 ya, 4, 6, dan 7. Tadi 4-nya sudah, 6 dan 7 ya. Silakan dikerjakan, dipahami videonya. Kalau belum bisa diulang-ulang ya, diputar videonya supaya kalian paham ya. Saya yakin kalian pasti bisa. Tetap semangat belajar di rumah. Ya, optimis. Insya Allah ilmu ini pasti bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat belajar di rumah. Alhamdulillah.